Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Jadi di sini aki ya yang belum dihubungkan, maka ya tidak yang tersimpan di sini adalah energi potensial ya. Belum terlihat ada energinya ya. Jadi hanya aki saja seperti itu. Tapi kalau misalkan aki ini kita hubungkan ya antara positif dan negatifnya, misalkan dengan cara naro obeng aja di atasnya gitu ya. Naro obeng, ini ada obeng di atasnya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini akan ada aliran elektron ya, terhubung dari positif ke negatif ya, atau dari negatif ke positif, itu akan mengalir gitu ya, elektron melalui antar. Jadi di sini apa? Karena ada aliran ya, ada pergerakan seperti itu, lama-lama si batang besi ini gitu ya, itu menjadi panas. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini energi yang tadinya tersimpan gitu ya, atau energi potensial tadi itu berubah menjadi panas ya. Berubah menjadi energi panas. Akinya gerak tidak? Atau si logam besinya ini bergerak tidak? Bergerak nggak kira-kira? Jadi kalau ini ada aki, terus kemudian kita taruh obeng di atas ini, kira-kira si obeng ini bergerak nggak? Halo? Bergerak nggak kira-kira? Oh enggak, dia panas doang kali Bu. Nggak bergerak kan? Iya. Tidak bergerak kan? Nah, artinya apa? Di sini terjadi perubahan energi dari energi potensial menjadi energi panas saja. Ya, berarti di sini delta E-nya sama dengan Q. Ya, sebagai panas saja perubahannya. W-nya berapa? 0. W-nya berapa? 0. Kan nggak bergerak. Tidak menjadi besi ini muter-muter, kan nggak ya? Tidak. Jadi ini seluruh energi dalamnya ini, ya, atau energi potensialnya berubahnya menjadi energi panas, gitu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terus karena ini terus mengalir ya, terus mengalir, terus dirubah menjadi panas, lama-lama aki ini habis kan? Ya, lama-lama ini aki ini menjadi habis gitu ya. Karena ya energinya sudah dikeluarkan. Gitu ya, lihat. Ini jadi baterai mati gitu ya. Seperti itu karena energinya udah dikeluarkan. Tadinya energinya tersimpan, terus kita taruh benda di atasnya. Nah, terus energinya mengalir seperti itu ya. Berubah dari asalnya dia menjadi energi panas seperti itu. Terus karena lap terus menerus, maka akhirnya baterainya jadi mati, habis seperti itu. Ya, ini artinya apa? Bahwa di sini delta E sama dengan Q. Ya, energinya semua dikonversi menjadi panas. Seperti itu. Nah, terus sekarang kasus yang kedua. Yang kasus yang kedua ini ke bawah ya. Jadi ini adalah aki tadi. Ya, kemudian aki tadi, kemudian di sini dihubungkan ke kipas misalkan ya. Jadi positif negatifnya kita hubungkannya bukan ke batang besi, bukan, tapi ke kipas. Apa yang terjadi kira-kira? Bergerak, ya, bergerak. Kipasnya bergerak, ya. Tapi ada sedikit panas, ya. Jadi kabelnya sedikit panas, gitu ya. Kabelnya juga akan panas, ya, walaupun tidak seluruhnya panas, gitu. Tapi akan panas lama-lama kabelnya, seperti itu. Nah, di sini artinya bahwa energinya ini dirubah menjadi Q, panas, dan juga W. Ya, sehingga di sini delta E sama dengan Q plus V. Seperti itu. Ya, jadi di sini energinya, energi yang tersimpan di sini ini berubah menjadi panas dan juga bisa berubah menjadi kerja. Seperti itu. Itu prinsip energi. Ya, nah misalkan begini, contohnya begini. Anda punya bensin 1 botol gitu ya. Punya bensin 1 botol 1 liter lah, anggap seperti itu. Terus kemudian Anda gunakan pertama ya untuk membakar dibakar aja gitu ya. Ya udah kurang kerjaan gitu ya. Bensin ya udah Anda bakar, kurang kerjaan aja gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bensinnya sama 1 liter juga, Anda masukkan ke dalam motor ya. Oke. Nah, kalau yang pertama itu nggak ada gerak ya, tidak ada gerak. Jadi semua menjadi panas
Ya, semua menjadi panas. Ya, cuma dibakar doang, ya udah, cuma menjadi panas. Tapi kalau Anda masukkan ke dalam motor, maka itu bisa mengantarkan Anda dari Serang ke Cilegon lah, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi yang pertama itu bahwa energinya itu dirubah menjadi Ki saja. Yang kedua, delta E-nya itu dirubah menjadi Ki dan juga kerja ya. Lebih banyak kerjanya karena bisa mengantarkan Anda dari Serang ke Cilegon. Itu kan kerja seperti itu. Ya, jadi segala sesuatu ya energi itu bisa berguna tergantung apa? Sistemnya ya. Tergantung dari sistemnya ya. Apa perbedaan mobil bagus dengan mobil kurang bagus? Dan Perbedaannya mesinnya. apa? Harganya ya pasti. Mobil harga 1 miliar dengan mobil dengan harga 10 juta ya. Bensinnya sama misalkan ya, diisi dengan bensin yang sama. Tapi kalau yang 1 miliar hampir semua dikonversi menjadi energi gitu ya. Seperti itu. Anda buat perjalanan jauh misalkan Jakarta Surabaya ya, mobilnya nggak panas, nggak overheat gitu ya. Seperti itu. Karena apa? Karena sistemnya bagus. Ya, semua menjadi kerja, panasnya sedikit. Tapi kalau mobil yang kurang bagus, sistemnya kurang bagus. Ya, energinya sedikit tapi cepat panas, ngebul gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tergantung sistemnya. Tapi energi adalah kekal ya. Delta E itu sama dengan Q plus W. Ini pernyataan hukum termodinamika pertama. Ya, jumlah energinya sama, tetapi dikonversinya bisa dalam bentuk kerja atau dalam bentuk panas. Seperti itu. Ya, itu prinsip energi. Nah, jadi kalau hukum Hess dan tabel, saya rasa Anda sudah pernah dulu di SMA ya, belajar tentang penjumlahan reaksi, ya, kemudian tentang apa namanya itu menghitung entalpi dengan menggunakan tabel, ya. Di sini juga saya sediakan juga ininya, tapi inti dari materi energi itu yang pertama Anda memahami energi secara umum, ya, memahami energi secara umum ada energi kinetik, ada energi potensial. Gitu ya. Setiap materi ya, setiap bahan ya, bahan kimia terutama di sini ini memiliki energi potensial, memiliki energi kinetik. Kenapa memiliki energi potensial? Jadi antara ikatan itu misalkan CO2 ya, CO2 itu kan ada ikatannya ya, O, CO. Ikatan antara C dan O itu ada ikatan. Ya, dan kalau ikatan itu putus gitu ya, itu berarti bisa melepaskan energi. Seperti itu ya. Berarti dia memiliki energi potensial. Yang kedua, molekul itu nggak diam ya, tapi bergerak. Kalau molekul bergerak, berarti dia memiliki energi kinetik. Seperti itu. Ya, nah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial dalam materi itu akan memberikan namanya energi dalam, ya, energi dalam. Nah ini delta E ini adalah energi dalam, seperti itu. Energi dalam itu, ya, itu bisa bertransformasi ya atau dirubah menjadi apa? Nah, energi dalam di sini dirubah menjadi panas atau kerja, ya, atau panas saja atau kerja saja, seperti itu. Ya, itu konsep energi secara umum. Nah, kemudian energi yang berkaitan dengan reaksi kimia biasanya adalah energi panas, ya, energi panas, seperti itu. Apa itu panas? Apa itu panas reaksi? Bagaimana mengukur panas? Bagaimana mengukur panas reaksi? Tadi sudah dijelaskan, ya, prinsipnya itu penting diketahui. Ya, panas reaksi itu istilah lainnya adalah entalpi. Ya, panas reaksi itu nama lainnya adalah entalpi. Pengukuran entalpi tadi dengan kalorimeter yang pertama, yang kedua dengan hukum Hess, ya, penjumlahan reaksi. Ini tidak saya jelaskan, silakan belajar sendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga apa namanya dengan menggunakan tabel, ya. Jadi yang delta H pemutusan dikurangi delta H pembentukan. Silakanlah itu dipelajari. Di sini ada semua. Ujung situ. Ya, jadi inti dari reaksi ini adalah inti dari materi energi itu semua seperti itu. Baik, mungkin itu untuk cukup sekian. Energi sudah selesai ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap selesai. Kecuali kalau ada pertanyaan, maka saya akan jelaskan. Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Ibu, punten. Ya. Itu katanya teman saya ada yang belum di ACC.
Terus sama saya pengen nanya, Bu. Ya, silakan. Yang masih bingung kan kemarin saya baca yang katanya di diberi diberi apa sih diberi energi sama yang pokoknya yang delta delta energi delta E-nya itu kayak yang negatif atau nggak Q-nya negatif, V-nya negatif itu loh Bu. Yang diberi Yang mana? Yang slide yang mana? yang tadi Bu lagi bahas itu Bu. Oh, yang ini ya, apa namanya, konvensi ya, yang kesepakatannya ya? Iya, Ini bukan. iya Bu. Oh, oke. Ya, oke. Jadi gini ya. Jadi persamaan dasarnya itu adalah hukum ini. Delta E sama dengan Q plus W. Ini adalah hukum termodinamika pertama. Ya, oke. Nah, sekarang di sini ada yang namanya saya gambarkan dulu di sini ada sistem, ada lingkungan. Misalkan ini adalah sistem ya. Saya katakan ini sistem. Kemudian di luar ini adalah lingkungan ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan yang namanya energi itu mengalir ya. Energi itu mengalir dari energi yang tinggi ke energi yang rendah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sistem, kemudian yang luarnya adalah lingkungan, ya anggaplah lingkungannya saya batasin juga seperti ini. Kemudian saya tulis di sini ini adalah sistem. Kemudian di luarnya ini adalah lingkungan. Jelas ya, ada sistem, ada lingkungan, seperti itu. Nah, sekarang di sini energi itu bisa mengalir dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, kesepakatannya, apakah bentuk energinya dalam bentuk Qi? Kalau Qi itu mengalir ya dari sistem ke lingkungan, ya. Kalau Qi atau panas itu mengalir dari sistem ke lingkungan, maka Qi-nya itu adalah negatif. Ya, jadi Qi-nya adalah negatif. Jadi Qi itu negatif kalau dari sistem ya mengalir ke lingkungan. Seperti itu. Ya, jadi Qi itu negatif kalau Qi negatif ini kalau mengalir dari sistem ke lingkungan. Seperti itu. Ya. Nah, sebaliknya berarti kalau Qi positif itu sebaliknya ya. Dari lingkungan ke sistem. Nah, sekarang kalau kerja ya. Kalau sistem kalau kerja itu negatif, kalau melakukan kerja ya, artinya sistem melakukan kerja ya. Sistem melakukan kerja. Sistem melakukan kerja. Maka W-nya dikatakan negatif. Tapi kalau sistem dikerjain ya, artinya dia menerima kerja, maka W-nya positif. Seperti itu. Nah, sekarang kalau apa namanya, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Delta E sama dengan Q plus W. Q dan W ini bisa positif, bisa negatif kan? Seperti itu. Tergantung. Kalau misalkan Q-nya dia melepaskan panas, berarti dia negatif, kan gitu ya. Kalau misalkan sistemnya melakukan kerja, berarti dia juga negatif. Seperti itu. Ya, maka nilai delta E ini bisa positif, bisa negatif, ya tergantung dari Q dan W-nya. Seperti itu. Tapi kesepakatan kita bahwa kalau sistem melakukan kerja, maka negatif W-nya. Ya. Kalau sistem itu mengalirkan panas, maka Q-nya negatif. Seperti itu. Begitu Anjani, apa bisa dipahami? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Gitu, ada pertanyaan lagi kira-kira? Sebelum saya akhiri? Punten Ibu. Ya, silakan Siva. Masalah absen tadi Ibu, Siva udah masuk tapi tadi pas absen mic-nya nggak nyala Bu. Oke, nanti saya koreksi, masuk di itu aja ya, di WA saja ya. Di Japri aja ya, biar nanti saya nggak lupa. Oh iya Bu, makasih Ibu. Ada lagi yang lain? Silakan sebelum saya tutup. Jadi kalau saya beri materi itu silahkan dipelajari ya. Dan kalau ada yang tidak tahu, tidak
mengerti harap ditanyakan ya. Kalau ada yang tidak paham harap ditanyakan seperti itu. Ya, mungkin saya mengajar ya seperti ini. Ya udah, saya pengennya ngejelasin yang ini, yang intinya. Tapi tidak semua dibahas gitu. Kecuali kalau ada permintaan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, cukup ya untuk hari ini. Silahkan dipelajari lagi seperti itu. Minggu depan sudah masuk ke gas, materi gas, ya. Materinya mungkin besok lah atau minggu ini lah, nanti saya sampaikan untuk minggu ini. Minggu depan nanti silakan Anda lagi yang menjelaskan ya. Saya hanya beri materi, silakan Anda lagi yang lebih aktif gitu supaya lebih efektif lah. Kalau saya yang storytelling terus ya Anda ngantuk gitu. Gitu ya. Oke. Tidak ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada, baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.